Bagaimana jika siswa SMA sepulang dari sekolah malah dihajar oleh oknum polisi karena tidak bisa membayar uang damai saat terkena razia ilegal? Ayah dari siswa SMA tersebut adalah seorang jenderal Kopassus. Sang jenderal tidak terima anaknya dihajar oleh oknum polisi. Sang jenderal langsung datang ke TKP untuk menghajar oknum polisi tersebut. Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terik matahari siang di Jakarta memantul dari permukaan aspal yang mulai retak-retak, membuat udara bergetar dan terasa menusuk kulit. Damar, seorang siswa SMA kelas 2 dengan rambut hitam yang agak berantakan tertiup angin, melangkah santai di trotoar. Seragam putih abu-abu yang dikenakannya masih rapi, meskipun bagian kerah sedikit basah oleh keringat. Di pundaknya tergantung tas sekolah yang cukup berat, berisi buku-buku pelajaran. Sedangkan di tangannya ia menggenggam botol minum yang sudah hampir kosong. Di sekelilingnya, hiruk-pikuk kendaraan memadati jalan, suara klakson bersahut-sahutan, dan aroma asap knalpot bercampur dengan wangi gorengan dari pedagang kaki lima di sudut jalan. Damar hanya ingin segera sampai ke rumah, mandi dan istirahat. Namun ia tidak tahu bahwa beberapa langkah ke depan, hari biasa ini akan berubah menjadi awal dari kejadian yang membuat darahnya berdesir kencang dan jantungnya berdetak tak terkendali. Langkah Damar terhenti ketika dari arah belakang terdengar suara mesin motor yang menggeram keras. Sebuah motor patroli warna biru putih melaju cepat, lalu tiba-tiba mengerem mendadak tepat di depannya. Ban motor berdecit, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Dua orang polisi turun dari motor itu. Yang pertama bertubuh sedang dengan ekspresi datar, tapi yang kedua langsung mencuri perhatian. Berbadan gendut, wajahnya merah padam dan dipenuhi keringat yang mengalir di pelipis. Di bawah topi pet hitamnya, mata pria itu menatap Tam, seperti seekor burung pemangsa yang baru saja menemukan mangsa di padang terbuka. Tangannya yang besar memegang map lusuh, sementara sabuknya penuh gantungan alat seperti borgol dan senter kecil. Gerakannya pelan tapi mantap, seolah sudah terbiasa mengintimidasi orang. Damar menelan ludah, tiba-tiba merasa udara panas siang itu semakin sesak di dadanya. "Hei kamu, sini!" Suara bentakan polisi gendut itu mengiris kebisingan jalanan. Nada bicaranya kasar, seperti perintah yang tak bisa dibantah. Damar tertegun beberapa detik, menatap pria itu dengan bingung, sebelum akhirnya melangkah mendekat dengan langkah ragu. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ia melakukan sesuatu yang salah? Tidak ada. Ia hanya berjalan pulang dari sekolah, tidak naik kendaraan, tidak menyeberang sembarangan, bahkan earphone pun tidak ia pakai. Tapi tatapan dari orang-orang yang berhenti di sekitar mulai menusuk punggungnya. Beberapa tukang ojek, pedagang kaki lima, dan pejalan kaki lain menatap penasaran, sebagian terlihat kasihan. Sebagian lagi hanya ingin tahu apa yang akan terjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Damar merasakan sensasi aneh, seperti dirinya sedang menjadi tontonan yang tak diinginkannya. Tanpa basa-basi, polisi gendut itu langsung melontarkan tuduhan yang terdengar absurd di telinga Damar. "Kamu tadi melanggar aturan lalu lintas," ujarnya datar namun dingin, sambil melipat tangan di dada. Damar hampir tertawa karena merasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ia yang berjalan kaki melanggar lalu lintas? Namun sebelum sempat membantah, polisi itu sudah melanjutkan. "Daripada ribet, kita damai saja. 500.000. Sekarang, suaranya tenang tapi mengandung ancaman. Damar bisa merasakan tatapan mata pria itu menusuk, seperti sedang menguji nyali anak SMA yang tampak tak berdaya. Di belakangnya, polisi berbadan sedang hanya diam, seolah membiarkan rekannya mengambil alih. Bagi Damar, angka 500.000 itu bukan hanya besar, tapi nyaris mustahil untuk ia bayarkan. Dan nada bicara pria itu jelas menunjukkan bahwa jika ia menolak, masalahnya akan bertambah panjang. Damar menghela napas, mencoba tetap tenang, meski dadanya mulai terasa sesak. "Pak, saya nggak punya uang sebanyak itu," jawabnya pelan. Suaranya bergetar di tengah riuhnya, lalu lintas. Tangan kanannya merogoh kantong celana, mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh dan koin receh yang jumlahnya bahkan tidak sampai 100.000 rupiah. "Ini saja yang saya punya," tambahnya mencoba menunjukkan kejujuran.
Polisi gendut itu melirik uang itu sekilas, lalu menggeleng pelan sambil tersenyum miring. Senyum yang jelas bukan senyum ramah. Damar merasa seperti seekor ikan kecil yang sedang dikelilingi hiu di lautan. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik-bisik, tapi tak satu pun yang berani ikut campur. Panas matahari terasa semakin membakar kulit, dan Damar sadar bahwa situasi ini bisa berubah buruk kapan saja jika ia tidak hati-hati. Wajah polisi gendut itu berubah drastis. Tatapan matanya yang sebelumnya hanya tajam kini menjadi penuh amarah, alisnya berkerut rapat. Ia maju satu langkah, membuat jarak antara dirinya dan Damar semakin sempit hingga anak itu bisa mencium bau keringat bercampur parfum murahan yang menusuk hidung. Kalau nggak mau bayar, urusannya panjang. Gertaknya dengan suara yang cukup keras untuk membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Tangannya menepuk-nepuk perutnya yang besar, dengan gerakan santai namun menyiratkan kesombongan, seolah sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah pihak yang memegang kendali penuh. Nada suaranya seperti ancaman terselubung, dan Damar bisa merasakan hawa tekanan yang sangat kuat. Pria itu mengedarkan pandangan ke sekitar, memastikan semua orang melihat siapa yang berkuasa di situ. Sementara itu, panas siang Jakarta membuat keringat di pelipis Damar mengalir semakin deras. Merasa tak punya pilihan lain, Damar menghela napas panjang untuk menenangkan diri. Tangannya yang sedikit gemetar meraih ponsel dari saku celana. Jari-jarinya cepat menekan nomor ayahnya, Jenderal Santoso, sosok yang ia tahu mampu melindunginya. Detik berikutnya terdengar nada sambung. "Pak, tolong ke sini, aku kena razia," ucap Damar cepat dengan suara tertekan, mencoba menahan rasa takut dan amarah yang mulai bercampur. Suara ayahnya terdengar tegas di ujung telepon, menanyakan lokasi. Damar segera menyebutkan nama jalan sambil melirik polisi gendut itu, yang kini berdiri dengan kedua tangan di pinggang, tatapannya penuh kecurigaan. Orang-orang di sekitar mulai semakin penasaran. Beberapa bahkan berpura-pura menunggu ojek hanya untuk melihat apa yang akan terjadi. Damar merasa waktu berjalan lambat, sementara setiap detik terasa seperti menunggu ledakan. Sambil menunggu kedatangan ayahnya, Damar mencoba mencari sedikit kejelasan. Ia menarik napas dan memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, saya sebenarnya salah apa?" Nada suaranya sopan, namun cukup tegas untuk menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya pasrah. Pertanyaan itu rupanya menjadi pemicu ledakan emosi sang polisi gendut. Alisnya terangkat, matanya membelalak, dan napasnya terdengar memburu. Bibirnya meringis seperti menahan amarah yang sudah memuncak. Suara riuh kendaraan dan hiruk-pikuk jalanan seakan memudar, berganti dengan detak jantung Damar yang semakin kencang. Polisi itu melangkah maju hingga bayangan tubuhnya menutupi Damar sepenuhnya, membentuk dinding intimidasi yang membuat udara terasa semakin berat. Lalu tanpa aba-aba, tinjunya melayang cepat. Suara pukulan itu begitu keras hingga terdengar jelas di tengah kebisingan jalan. Damar tak sempat menghindar. Kepalanya terdorong ke samping akibat hantaman tersebut. Rasa perih dan panas seketika menjalar dari pipinya ke seluruh wajah. Ia terhuyung ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan, lalu tersungkur setengah berlutut. Cairan hangat terasa mengalir dari sudut bibirnya. Ketika ia menyentuhnya dengan ujung jari, darah merah terlihat. Beberapa pejalan kaki yang melihat kejadian itu tersentak kaget. Sebagian menutup mulut, sebagian lagi mengumpat pelan. Namun tak ada yang berani menyela, karena aura garang polisi gendut itu seperti tembok yang sulit ditembus. Kerumunan mulai terbentuk di sekitar lokasi. Beberapa orang mendekat dengan hati-hati, sementara yang lain hanya berdiri dari jauh. Kamera ponsel mulai terangkat, merekam setiap detik kejadian ini. Suara bisik-bisik terdengar di antara mereka, membicarakan betapa brutalnya tindakan polisi itu terhadap seorang siswa SMA yang bahkan tidak melakukan perlawanan. Namun tidak ada satupun yang berani benar-benar melangkah maju. Wajah sang polisi terlihat terlalu beringas. Matanya liar seperti hewan yang siap menerkam siapa saja yang menantang. Damar duduk di trotoar sambil menekan bibirnya yang berdarah. Matanya berusaha mencari tanda-tanda kedatangan ayahnya. Namun yang terdengar hanya suara kendaraan berlalu lalang dan detak jantungnya sendiri yang terus berpacu. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang mendekat terdengar jelas di tengah kebisingan jalan raya. Semakin lama semakin keras.
hingga sebuah sedan hitam mengilap meluncur cepat dan berhenti mendadak di tepi trotoar. Ban berdecit, menarik perhatian semua orang di sekitar. Pintu depan terbuka dengan hentakan, dan dari dalam muncul sosok tegap berperawakan kokoh, Jenderal Santoso. Seragam dinas lapangan berwarna gelap membalut tubuhnya, dan wajahnya dipenuhi aura wibawa yang membuat udara seolah menegang. Langkahnya mantap, sepatu bootsnya menghantam aspal dengan bunyi berat. Di matanya ada sorot yang mengabarkan badai sedang menuju sasaran. Orang-orang yang tadinya hanya menonton kini mulai sadar, sosok ini bukan orang biasa. Bahkan beberapa polisi lain yang berada agak jauh tampak ragu untuk mendekat. Tatapan Jenderal Santoso langsung mengunci pada sosok putranya yang duduk di trotoar dengan bibir berdarah. Pandangannya yang tegas berubah menjadi kilatan amarah, rahangnya mengeras, dan urat-urat di lehernya tampak menegang. Napasnya berat, seperti berusaha menahan emosi yang siap meledak kapan saja. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia memutar tubuh, menatap polisi gendut yang berdiri tak jauh darinya. Langkahnya lebar, penuh tekad, dan setiap hentakan kakinya terdengar seperti genderang perang. Polisi itu sempat tampak kaget melihat siapa yang datang, namun mencoba mempertahankan wajah garang. Sayangnya, aura Jenderal Santoso terlalu kuat, membuat semua yang melihatnya tahu bahwa konfrontasi besar tak terelakkan. Polisi gendut itu mulai membuka mulut, mencoba memberi penjelasan yang terdengar gugup. "Pak, anak ini melanggar," namun kalimatnya terhenti seketika. Dentuman tinju mendarat telak di wajahnya, begitu cepat dan keras hingga terdengar jelas di tengah keramaian. Kepala polisi itu terpuntir ke samping akibat pukulan tersebut, tubuhnya terhuyung ke belakang. Suara benturan tulang, dan kulit yang menghantam membuat penonton yang menyaksikan terdiam, sebagian menahan napas. Bukan hanya kekuatan fisik yang terasa dalam tinju itu, tapi juga kemarahan seorang ayah yang melihat anaknya diperlakukan semena-mena. Polisi lain yang tadi hanya menjadi bayangan di belakang, kini melangkah mundur dengan wajah tegang, tak berani ikut campur. Tubuh polisi gendut itu goyah, lalu terjatuh dengan keras ke aspal panas. Tangannya mencoba menopang tubuh, tapi lemas. Wajahnya kini berlumuran darah, hidungnya mengucurkan cairan merah pekat, dan napasnya terengah-engah seperti baru saja ditarik dari bawah air. Beberapa orang di kerumunan menutup mulut karena terkejut, sementara yang lain, terutama warga sekitar, menahan senyum puas melihat keangkuhan sang polisi runtuh seketika. Suara bisik-bisik kayak kembali terdengar, tapi kali ini nada mereka berbeda. Ada kekaguman, ada ketakutan, dan ada rasa lega karena keadilan seperti sedang diperlihatkan di depan mata. Ponsel-ponsel di tangan penonton terus merekam, memastikan momen ini tidak akan pernah terlupakan. Jalanan Jakarta siang itu tiba-tiba terasa sunyi. Riuh kendaraan yang lewat seakan hanya menjadi latar suara samar di tengah momen yang menegangkan ini. Damar mendongak, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, campuran lega, kagum, dan rasa hormat yang mendalam. Jenderal Santoso berdiri tegak di hadapannya, seperti benteng yang tak tergoyahkan. Sementara itu, polisi yang tadi arogan kini terbaring tak berdaya, menatap kosong langit biru yang menyilaukan. Beberapa kendaraan yang melintas memperlambat laju, pengemudinya melirik penasaran ke arah kerumunan. Tidak ada yang berani bersuara keras. Seolah semua orang tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan bagian dari cerita yang akan dibicarakan lama oleh orang-orang di sekitar. Polisi lainnya yang menyaksikan kejadian itu tampak sangat ragu dan bingung. Tak ada satupun yang berani untuk menghalangi atau mencoba menghampiri Jenderal Santoso. Mereka hanya berdiri di tempat, mematung, menatap polisi gendut yang tergeletak tak berdaya di aspal dengan wajah penuh darah. Beberapa dari mereka bahkan mundur perlahan, takut jika mereka juga akan menjadi sasaran. Damar, yang awalnya tertekan dan takut, kini merasakan udara di sekitarnya kembali mengalir bebas. Ketegangan yang sempat menyelimuti tubuhnya perlahan hilang. Keberanian ayahnya, sosok yang sangat dihormati dan penuh wibawa, memberinya rasa aman. Namun Damar juga tahu bahwa kejadian ini tidak akan dilupakan begitu saja. Ia bisa merasakan bahwa hari ini adalah hari yang akan dikenang selamanya. Bukan hanya oleh dirinya, tetapi juga oleh semua yang menyaksikan.
Jenderal Santoso berdiri tegap di samping Damar. Matanya tetap tertuju pada polisi gendut yang masih terkapar di aspal dengan wajah yang penuh darah. Ada sikap penuh otoritas dalam setiap gerakannya, seolah ia adalah sosok yang tidak bisa dilawan atau diganggu. Tanpa mengalihkan pandangannya, ia menatap polisi lainnya dan mengucapkan kata-kata tegas. Ingat, siapa yang kamu hadapi, suara Jenderal Santoso menggema dan penuh dengan kekuatan. Ini bukan tempat untuk mempermainkan orang. Kata-kata itu membuat suasana yang sebelumnya tegang semakin terisi dengan kesan bahwa keadilan harus tetap tegak. Tidak peduli siapapun yang mencoba merusaknya. Semua yang mendengarnya tahu bahwa Jenderal Santoso bukan hanya seorang ayah yang membela anaknya, tetapi juga seorang pemimpin yang tak bisa dipermainkan. Damar yang sebelumnya masih duduk terdiam, akhirnya berdiri perlahan. Dengan tangan yang gemetar, ia menghapus darah yang masih menempel di wajahnya. Wajahnya masih terlihat cemas, namun ia merasa ada rasa lega yang membuncah di dadanya. "Pak, saya nggak tahu harus bilang apa," kata Damar pelan, namun suaranya mengandung rasa hormat yang mendalam. Jenderal Santoso menatap putranya dengan senyum tipis yang penuh makna. "Kamu tidak perlu bilang apa-apa, Damar. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk tetap tenang," jawabnya lembut, menyentuh bahu Damar dengan penuh kasih sayang. Meski situasi yang baru saja terjadi penuh dengan ketegangan, Jenderal Santoso berhasil memberikan rasa aman dan menghargai usaha putranya untuk tetap menghadapi segalanya dengan kepala tegak.